Rocky, ketemu lagi. Nah, saya sekarang mau ngajak Anda ngomong soal partai-partai politik kan kalau kemarin Nasdem sudah rakernas, sekarang PKS juga sudah mulai Rapimnas disebutnya gitu, dan PDIP itu kalau nggak salah mulai hari ini ya, tanggal 21 itu juga akan ada rakernas untuk menentukan visi tahun 2024, dan kalau PDI jelas bahwa yang akan menjadi siapa yang akan menjadi calon presiden itu di tangan Bu Megawati. Mirip dengan Nasdem, tapi kalau Nasdem ada formalitas pengurus wilayah mengusulkan gitu. Kalau PDIP kelihatannya enggak, pokoknya itu dari kantong Ibu Megawati. Jadi sebenarnya sudah ada sekarang. Nah, sementara PKS itu juga kemungkinan akan sudah mulai menetapkan kriteria. Kayaknya belum seberani Nasdem yang sudah mencalonkan nama-nama. Tapi seperti dikatakan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro, Sohibul Iman, dikatakan bahwa 60% dari pemilih itu konstituen PKS itu cenderung memilih Anies Baswedan, sementara Prabowo 20%, yang lainnya ya bagi-bagi rata. Rapimnas belum, tapi sinyalnya udah ada tuh bahwa Prabowo nggak bakal dicalonkan oleh PKS. Jadi Pak Prabowo udah tahu satu soal itu, bahwa nggak mungkin dicalonkan, berarti juga nggak mungkin aja Gerindra aja koalisi dengan PKS, kan nggak ada gunanya sebetulnya kan. Jadi sinyal-sinyal itu yang kita sebut sebagai semua mau pamer aja tuh, si ini harganya sekian, si ini masih harus di bail out lagi. Tapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa yang kita sebut Rapimnas atau Kongres Nasional itu nggak ada gunanya sebetulnya. Rakernas segala macam. Karena Pak Prabowo pasti ada tidaknya Rakernas, dia menentukan itu kan. Demikian juga Nasdem tuh ada atau tidaknya konvensi dari bawah itu tetap dia yang tentukan itu. Ibu Mega apalagi itu. Jadi apa sebetulnya poinnya sehingga orang merasa oh ini penting? Ya nggak ada pentingnya, karena dari awal memang udah diputuskan tuh. Jadi basa-basi ini yang membuat pelembagaan politik kita itu seolah-olah hanya merah di bibir aja tuh, padahal sebetulnya hitam semua yang ada di hati tuh. Kan itu intinya tuh. Coba contohnya Nasdem, ya orang bergembira melihat konvensi Nasdem, tapi di ujungnya ya udah 3 nama itu yang udah diterka, dan kemudian 3 nama itu juga belum final. Jadi apa poinnya? Pak Prabowo juga begitu, dulu menganggap bahwa udah final dengan Mbak Puan segala macam, seluruh sistem diaktifkan supaya proses pencalonan Puan atau Prabowo dan Puan itu dipegang dari awal itu. Sekarang Ibu Mega bilang enggak, saya udah pegang. Ya siapa? Tentu Pak Prabowo berpikir ulang tuh. Karena itu Pak Prabowo kemudian ya mengundang Muhaimin. Saya kira bukan Muhaimin yang mengundang Prabowo, pasti Prabowo yang mengundang Muhaimin. Dan Pak Caimin merasa oke, ini ada peluang untuk bikin gimmick baru tuh. Lalu dibantah sendiri oleh PKB. Jadi ngapain? Jadi hal-hal ini yang kita anggap sebagai ya sesuatu yang dagelan aja tuh. Tapi enak juga ada dagelan supaya ada hiburan kecil buat jurnalis, buat reka-reka. Sekaligus lembaga survei. Karena kan lembaga survei sedang menanti-nanti, wah ini ada panen nih kalau dibocorkan sesuatu. Padahal sebetulnya nggak ada intinya tuh. Jadi begitulah yang kita sebut sebagai politik kamuflase terjadi karena nggak ada kepastian sistem politik kita bisa lurus tuh. Nah, ketidaklurusan itu disebabkan oleh tadi barrier to entry yang 20% yang terus kita ucapkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau toh kemudian kemarin ada Rakernas Nasdem, ada Rapimnas PKS, ada Rakernas PDIP dan sebagainya, ini bagian dari gimmick saja ya, Bung Rocky ya. Sebenarnya siapa yang akan jadi calon presiden, siapa yang akan dipilih menjadi presiden itu sebenarnya sudah diatur di belakang layar, yang itu kita sebut oligarki kan. Iya, jadi sebetulnya oligarkinya tahu lu kemanapun pasti balik ke gue gitu kan, gampangnya begitu. Yang penting sebetulnya kita dengar Rakornas oligarki, apa hasil Rakornas oligarki. Jadi hal ini yang terus-menerus kita ingin tuntun supaya bangsa ini nggak terjebak di dalam gimmick-gimmick semacam ini. Nah, lembaga survei tentu ngincer-ngincer dikit nih oligarki kali akan backup dia, atau yang dipamerkan festival capres ini kan ya semacam pemanasan untuk lihat reaksi balik, terutama siapa yang akan dibully pertama oleh FNN, kira-kira begitu. Ini saya kira menarik ini kalau tadi Anda menggunakan istilah Rakornas oligarki.
Tapi saya kira kan namanya rakornas kita nggak bisa, saya nggak akan membayangkan ada rakornas oligarki dibuat di sebuah hotel tertentu gitu. Karena ini pasti kalau mereka melakukan rakornas dibuat di ruang-ruang yang gelap gitu, atau di tempat-tempat jauh yang kita tidak bisa mendeteksi. Kita tahu kapital itu tidak perlu lokasi itu, dia cuman perlu sinyal kecil lalu saling call. Itu rakornas oligarki itu di WA group doang itu selesai. Jadi politik kita itu diatur dari WA group oligarki ini. Nanti oligarki yang sana bilang oke, mancing dulu di survei, lalu nanti di belakang kita beroperasi itu. Mungkin cuma 3-4 orang, yang lain kan ya udah dikumpulin oleh 3 tokoh oligarki, selesai itu, lalu dilaporkan satu persatu ke istana tuh. Ini yang kita mau ya, ini yang mesti diubah aturannya ini calon KPU-nya, ini calon Bawaslu-nya. Jadi semua itu desain yang betul-betul dilakukan obscene dari belakang layar gitu. Nah, biasanya dari belakang layar itu bagian yang kacau, bagian yang transaksi gelap itu biasanya di belakang layar. Nah, itu yang selalu orang sebut kasak-kusuk di belakang layar itu biasanya maksiat. Dalam kata maksiat itu betul-betul terjemahan dari obscene ya, bukan yang di depan tuh. Jadi begitu kira-kira. Sebelum orang kritik-kritik lagi cara saya berbahasa. Jadi sekarang kita udah memberikan panduan ya kepada para viewer kita gitu ya. Pokoknya jangan boleh kita tetap membahas soal rakernas dari partai politik itu, tapi itu jangan jadi patokan gitu ya. Iya tuh viewer kita juga kita beritahu supaya jangan juga jadi patokan hasil survei karena itu juga bohongnya lebih gila dari rakornas oligarki itu. Jadi kita lihat ada TikTok antara survei yang coba membaca otak oligarki dan oligarki yang coba melihat potensi memanfaatkan survei kan. Jadi itu yang kita sebut persekutuan kemaksiatan politik di situ tuh. Political obscenity gitu istilahnya. Tapi kalau kita ngomongin lembaga survei, sebenarnya kita sudah punya indikator kan, sebenarnya siapa-siapa yang di oligarki itu kan dari situ ya, dari misalnya figur-figur yang sebenarnya kinerjanya nggak bagus-bagus sama, tiba-tiba kok jadi surveinya paling tinggi gitu ya. Terus apa lagi nih, kira-kira clue-nya, Bung Rocky? Jadi semua lembaga survei, tadi kita sebut kita udah punya indikator ya, ada juga lembaga survei namanya indikator gitu. Tapi standar kita tetap bahwa kalau dia tidak semua partai atau capres yang nggak mau mempersoalkan 20% itu tidak layak dipilih. Kalau dia mau mempersoalkan 20%, oke, kita kasih kesempatan untuk bertanding. Kalau dia masuk dalam pertandingan, kita uji pertama etikabilitasnya. Kalau lulus, kita uji intelektualitasnya. Kalau tidak bisa, kita baru kita kampanyekan supaya kita lakukan gerakan LBP, Liga Boykot Pemilu. Ya. Nah, tapi saya membaca di beberapa komen dari viewer kita yang mempertanyakan itu. Mereka secara prinsip setuju dengan LBP itu, Liga Boykot Pemilu itu. Tapi jadi pertanyaan mereka, toh ini negara ini juga tetap berjalan ketika kita tidak ikut memilih. Kan ini dari pengalaman di masa lalu kan ada juga gerakan yang sama yang dulu disebut golongan putih itu. Dan ketika kita tidak terlibat, itu mereka akan semakin leluasa dan dampaknya kita sendiri akan merasakan juga nih. Bagaimana ini kita mesti menjawabnya nih, Bung Rocky? Iya, kalau liganya mainnya setengah putaran, tapi kalau mainnya sepenuh putaran itu berantakan tuh oligarki itu. Kan kita mau bertanding karena dunia mengamati Indonesia. Jadi kekacauan pemilu itu juga akan jadi sumber pertama untuk memulihkan hak-hak demokrasi rakyat tuh. Jadi kalau dulu memang itu permainan itu yang dimotori oleh mahasiswa Arif Budiman segala macam itu, golongan putih itu semacam sinyal moral bahwa kita nggak suka otoritarisme Presiden Soeharto pada waktu itu yang di-backup oleh militer. Kalau sekarang kita ingin menghalangi oligarki, itu dua hal yang berbeda tuh. Jadi oligarki kan nggak tahu dia mau invest kemana kalau akhirnya hasil pemilu itu dibatalkan oleh Liga Boykot Pemilu kan. Jadi itu yang akan merugikan oligarki. Kan itu oligarki akan berhitung, waduh, kalau itu berhasil atau setengah berhasil aja ada kekacauan, berarti legitimasi politiknya kurang tuh. Ini yang ingin kita lakukan dan kita akan serius melakukan itu karena ada kesiapan kan, ada masyarakat sipil, ada buruh, ada mahasiswa yang menganggap bahwa memang ini permainan buruk dan oligarki juga mulai tahu sehingga mereka juga mungkin hati-hati nih. Sebaiknya jangan kasih sponsor, invest
menginvestasi di sebuah proyek politik yang bakal berantakan. Saya kira beberapa sinyal ini juga ditanggap oleh oligarki. Oke, ya. Nah ini saya kira kita menjadi lebih serius nih membahasnya soal ini ya. Memang bedanya kalau dulu kita tahu juga, sebenarnya walaupun ada kesamaan saya kira ya, Bung Rocky dulu, kalau dulu kan kita sudah tahu karena dengan 3 partai kita sudah tahu siapa partai yang akan jadi pemenang, siapa yang kalah, terus kemudian nanti di prosesnya di MPR gitu kita udah tahu. Kalau sekarang sih variannya lumayan lebih banyak gitu dibandingkan masa lalu ya. Iya kan, orang mau lihat misalnya ada tokoh semacam Gatot Nurmantio yang secara dengan intensinya sebetulnya ingin mengubah cara melihat politik, karena itu bikin KMI sebagai moral force, tapi kemudian diminta untuk maju lebih jauh jadi political force, itu nggak bisa tuh. Ada Pak Lanyala yang dengan gigi mengerti blocking yang terjadi dalam politik, lalu dia dorong supaya DPD sebagai lembaga lakukan judicial review. Itu kan tokoh juga. Dan ada Rizal Ramli yang terus beroposisi karena melihat fasilitas-fasilitas negara ini dipermainkan oleh oligarki. Banyak tokoh. Ya, Din Samsudin. Ya. Ada Pak Din Samsudin, Amin Rais, segala macam tuh. Terakhir kalangan masyarakat sipil. Ada Jumhur Hidayat yang berhasil mengorganisir gerakan buruh tuh. Semua ini potensi tuh. Tapi dia nggak punya partai. Padahal sebetulnya kalau dibandingkan dengan Erick Thohir lebih kuat siapa legitimasi publiknya dibandingkan dengan Jumhur, apalagi dengan Pak Rizal Ramli dari segi kapasitas profesional maupun kapasitas jejak kepemerintahan tuh. Tetapi karena kita nggak punya biaya untuk menyogok lembaga survei, nggak bunyi nama-nama itu. Tetapi di belakang, di dalam benak publik orang lihat bahwa kenapa cuma mereka yang ada tuh, kan itu nggak fair tuh. Itu sebabnya kita tuntut supaya ada transparansi di dalam lembaga survei. Selama lembaga survei Indonesia tidak mau buka siapa sponsornya, maka kita mesti anggap itu adalah persekongkolan jahat. Oke, terima kasih Bung Rocky. Dan seperti biasa selalu saja, apapun masalahnya, jawabannya yakni formula ajaib kita tetap 0%. Sampai ketemu lagi.